Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pemerintahannya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan beliau sendiri. Dan yang paling beliau utamakan adalah kepentingan atau keperluan keluarga Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Khalifah Umar pernah meminta Sayyidina Husain bin Ali untuk datang ke rumah beliau. "Wahai anak kecilku, seandainya engkau mau datang ke rumahku," ujar Sayyidina Umar kepada Sayyidina Husain bin Ali. Lalu Sayyidina Husain memenuhi panggilan Sayyidina Umar, dan ketika ia sudah sampai, ternyata ada sahabat mulia yang juga anaknya Sayyidina Umar sedang berada di depan rumah sang khalifah. Ia adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saat itu Abdullah bin Umar tidak diperbolehkan masuk oleh khalifah karena sang ayah sedang ada keperluan di dalam rumah. Melihat Abdullah bin Umar yang anaknya saja tidak mendapatkan izin masuk rumah, maka Husain bin Ali memutuskan untuk pulang dan datang kembali lain kali. Lalu ketika Khalifah Umar bertemu dengan Husain di lain kesempatan, maka Umar bertanya mengapa Husain tidak jadi datang ke rumahnya. Husain kemudian beralasan bahwa bahkan Abdullah bin Umar saja tidak mendapatkan izin untuk masuk. Maka ia tidak enak hati untuk mengganggu keperluan Khalifah Umar dan memutuskan untuk pulang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Wahai anak kecilku, engkau lebih berhak untuk mendapatkan izin daripada Abdullah bin Umar. Engkau ibarat kepala kami yang engkau lihat ini." Khalifah Umar berkata demikian sembari menunjuk ke arah kepala beliau. Di sini menunjukkan betapa Sayyidina Umar lebih memprioritaskan Sayyidina Husain bahkan ketimbang anak beliau sendiri, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar memberitahukan kepada kita semua bahwa kemuliaan Sayyidina Husain ibarat kepala beliau sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, pada suatu waktu dihadiahkan kepada Khalifah Umar sejumlah kain dari negeri Yaman. Karena kain itu cukup banyak, maka Khalifah Umar memutuskan untuk membuatkan pakaian bagi penduduk Madinah. Pakaian itu kemudian beliau bagikan dan orang-orang bahagia mendapatkan baju dengan kualitas kain yang baik. Kemudian Sayyidina Umar duduk di Masjid Nabawi di antara makam Rasulullah dengan mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lalu menghampiri Khalifah Umar bin Khattab untuk mengucapkan rasa terima kasih karena telah diberikan pakaian. Mereka mengucapkan doa-doa kebaikan kepada Sayyidina Umar sebagai wujud rasa senang. Lalu dua bocah kecil muncul dari rumah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau berdua adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keduanya berjalan sambil melangkahi orang-orang yang hadir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperhatikan dua cucu Rasulullah ini dengan seksama, dan betapa merasa bersalahnya Umar bahwa ternyata bagian keduanya terlewat, sehingga baik Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain tidak mendapatkan bagian kain dari Yaman tersebut. Khalifah Umar kemudian berkata kepada orang-orang, "Demi Allah, pakaian yang aku pakaikan kepada kalian tidak membuat aku merasa tenang." Kaum muslimin yang hadir kemudian heran dengan perkataan sang khalifah. Mereka bertanya-tanya mengapa Umar bin Khattab justru seperti merasa bersalah, padahal beliau baru saja berbuat baik kepada rakyatnya. Umar kemudian melanjutkan perkataannya, "Demi kedua anak yang berjalan dengan melangkah-langkah di antara kalian, keduanya tidak mendapatkan bagian kain sebagaimana yang kalian dapatkan." Penduduk Madinah kemudian sadar bahwa yang dimaksud adalah cucu Rasulullah SAW. Kedua ahlul bait Rasulullah itu seharusnya mendapatkan yang lebih baik,
atau minimal setara dengan bagian mereka. Karena sikapnya yang selalu mengedepankan keluarga Rasulullah, maka Khalifah Umar merasa harus segera mengambil tindakan. Beliau kemudian menulis sepucuk surat kepada gubernur Yaman agar dikirimkan kain ke Madinah sebanyak 2 helai untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setibanya kain itu di Madinah, maka Sayyidina Umar segera memberikannya kepada cucu Rasulullah SAW. Maka setelah menunaikan keperluan keluarga Nabi SAW, Sayyidina Umar pun lega dan tidak lagi dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Sahabat yang dirahmati Allah, maka begitulah mulianya akhlak Sayyidina Umar kepada keluarga Rasulullah SAW. Semoga kita juga termasuk orang yang senantiasa menghormati keturunan-keturunan Rasulullah, sebagaimana yang Sayyidina Umar bin Khattab contohkan. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.